Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Jambian 2 selaku CGP Angkatan 10 tahun 2024. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Jambian 2. Pertama-tama saya panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang mana kita diberikan kesehatan panjang umur, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Di sini saya akan membacakan susunan acara dalam rangka diseminasi budaya positif. Untuk acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua sambutan, acara yang ketiga penyajian materi, untuk acara yang keempat lain-lain, nanti yang akan diisi dengan tanya jawab. Acara yang kelima doa, untuk acara yang terakhir adalah penutup. Untuk acara yang pertama kita awali dengan pembukaan. Marilah kita bacakan Bismillah bersama. Untuk yang agama yang lain menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk acara yang kedua adalah sambutan. Untuk acara sambutan akan disampaikan pada Ibu Siti Hastuti SPDSD selaku guru senior pada SD Negeri Jambian 2. Waktu dan tempat diaturkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah selaku CGP Angkatan 10 Kabupaten Sragen, yang saya hormati Bapak Ibu Guru peserta diseminasi budaya positif di SD Negeri Jambian 2. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bisa hadir dan berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif ini. Seperti yang sudah kita ketahui, sekolah adalah rumah kedua bagi peserta didik kita, sehingga sudah seyogyanya sekolah itu menjadi tempat yang nyaman bagi mereka dalam belajar. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan sekolah itu adalah tempat untuk bercocok tanam, dan kita sebagai guru adalah petaninya. Nah, agar benih yang kita tanam ini dapat tumbuh dengan baik, maka kita harus menyiapkan lahan yang baik juga. Dan selain itu kita juga harus menjaga lingkungan dari hal-hal yang bisa merusak tanaman yang kita tanam. Dalam hal ini, seorang guru, kita harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid-murid kita dari hal yang tidak baik, sehingga nantinya akan tercipta iklim yang pembelajaran yang positif di lingkungan sekolah. Untuk itu diperlukan pembiasaan-pembiasaan yang positif bagi peserta didik kita. Seperti hari ini kita akan melaksanakan diseminasi budaya positif, nanti yang akan disampaikan oleh Bapak Sigit selaku CGP Angkatan 10. Nah, semoga nanti apa yang Bapak Sigit tularkan bisa kita terapkan di dalam kelas kita masing-masing. Demikian sambutan dari saya. Terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Siti Hastuti SPDSD
sambutan yang itu singkat. Kemudian acara yang ketiga adalah penyajian materi. Penyajian materi akan disampaikan oleh Bapak Sigit Narwanto SPD SD selaku CGP Angkatan 10 Kabupaten Sragen tahun 2024. Waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri Jambian 2 yang saya hormati, hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang budaya positif yang menjadi sesuatu yang baru bagi kita hari ini. Oke. Bapak Ibu hari ini semangat ya? Ya, semangat. Kita punya harapan baru, semangat baru untuk memajukan SD Negeri Jambian 2. Oke. Bapak Ibu, sebelum saya akan memulai di acara inti, yaitu bagaimana kita akan menerapkan budaya positif di SD kita, ada sedikit permainan Bapak Ibu. Coba diperhatikan di layar kita ini. Nanti tugasnya Bapak Ibu mencari 5 perbedaan dalam gambar. Nah, nanti Bapak Ibu kita akan ice breaking sebentar untuk penyegaran agar kita bisa masuk di dalam materi segar gitu ya. Nanti caranya ada gambar itu hampir mirip, tetapi ada 5 perbedaan. Nah, tugas Bapak Ibu nanti angkat tangan menemukan bagian gambar yang mana. Nanti saya akan ngeklik bagian itu. Dicermati, itu hanya beberapa detik. Nah, nanti Bapak Ibu harus segera menemukan 5. Kita akan segera mulai. Ini latihan dulu. Nih, waktu 60 detik mulai dari sekarang. Bapak Ibu bisa perhatikan. Ini latihan kalau sudah menemukan Tulisan, katun, tulisan. bawah, 1. Awan. Hidung. Apalagi? Awan, Pak. Kawat Bu. Awan. Oh, awan ini. Nah, Yang dipancing gitu. yang dipancing. Ini Bu. Iya. Oh iya, betul. Terus Awan sebelah kiri. Ekor. ekor. Awan. Awan ini apalagi Bu? Ekor kucing. Ekor kucing. Sudah berapa ini? sudah 6. Malah 6. Tambah lagi, monggo. Itu kan ini Bu, kantong ini Bu. Ini ya. Bawah. Ah, sudah game over. Ternyata Bapak Ibu, kita tadi kan baru latihan. Ternyata Bapak Ibu sudah menyelesaikan. Saya tadi mintanya 5, malah 6. Luar biasa. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Nah, apa inti dari pelajaran hari ini? Kita harus jeli di dalam mengamati segala sesuatu Bapak Ibu. Semuanya terlihat sama, tetapi belum tentu itu sama. Tetap ada perbedaan. Berarti Bapak Ibu kita bisa menerapkan di dalam budaya positif untuk anak-anak kita. Ada anak yang kita anggap sebenarnya itu kita samakan, tetapi apa? Berbeda. Cara pandang, cara berpikir, cara bersikap, cara mengungkapkan sesuatu itu pasti berbeda. Nah, ini tugas Bapak Ibu guru. Tadi saya suruh 5, malah menemukan 6. Berarti Bapak Ibu guru sudah punya gambaran. Mengamati anak yang jumlahnya 20, pasti bisa perbedaannya semakin banyak. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ini hanya sebagai ice breaking ya, sebagai penyegaran. Hari ini kita akan masuk ke materi, yaitu ini Bapak Ibu, budaya positif. Ya, budaya positif itu yang seperti apa? Ya. Di sini kita konsep inti budaya positif yang harus kita kembangkan di sekolah. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia,
motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ada banyak sekali materi yang harus kita pelajari, terutama sebagai guru kelas. Bagaimana kita mengelola, memanajemen kelas kita supaya ada perubahan seiring dengan perkembangan zaman, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk di dalam materi-materi ini, posisi Bapak Ibu ini saya mau tanya Bapak Ibu, ada di posisi guru zaman dulu, apa guru yang sudah berubah seiring perkembangan zaman? Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang menanggapi? Mungkin Bapak Ibu mengajar itu seperti waktu pengalaman Bapak Ibu mendapatkan pelajaran dari Bapak guru yang lalu, yang dulu ketika SD. Atau Bapak Ibu sekarang sudah mengalami perkembangan zaman. Gimana Bapak Ibu? Perkembangan zaman. Ya, Bu Siti, gimana? Insya Allah sudah mengikuti perkembangan zaman meskipun Sesuai kodrat alam dan zaman. iya, meskipun apa ya, belum Maksimal. Ya. belum maksimal gitu. Ya, seperti yang diungkapkan Bu Siti Hasbuti bahwa kadang-kala Bapak Ibu kita mengajar itu masih terpola guru yang lama, oke, belum mengerti kebutuhan murid. Nah, jadi apa yang kita dapatkan dulu ketika kita sekolah, terus kita menjadi guru, kita menerapkan pola zaman dulu. Nah, mari Bapak Ibu kita akan belajar satu-satu. Nanti Bapak Ibu akan mengetahui, oh ternyata jadi guru yang zaman sekarang adalah seperti ini. Ya, ada budaya-budaya yang harus kita kembangkan. Pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, ini Bapak Ibu. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasar prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu diferensiasi? Belajar sesuai dengan kebutuhan, ya. Sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasar tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang paling utama Bapak Ibu. Kita sudah masuk ke profil pelajar Pancasila. Bedanya seperti itu. Kalau dulu kita belajar konsep lama, hanya mengajar, tugas kita mengajar, anak paham, sudah, itu tujuan kita. Tapi belum mengerti tentang kebutuhan murid. Nah, ini sini Bapak Ibu, kita akan mengubah paradigma pembelajaran baru, ya, konsep kita. Bagaimana? Yaitu yang prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin di kelas Bapak Ibu menyamaratakan, okay, anak itu dengan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau tidak bisa mengerjakan sesuatu, berarti nilainya bagaimana? Rendah. Kalau sudah tahu, nilainya tinggi. Padahal apa Bapak Ibu? Kebutuhan anak kan berbeda, kemampuan berbeda. Nah, ini kita harus bisa menyesuaikan dengan kebutuhan murid. Misalnya ada anak yang membacanya terlambat dengan anak yang membacanya cepat. Gitu. Jadi jangan disamakan, pasti yang tidak bisa baca ini pasti nilainya rendah terus gitu ya. Kalau kita sudah berdiferensiasi, ada tahapan perkembangan anak ini yang akan sesuai dengan nilainya. Ya. Nilai tinggi yang dia dapatkan, ya, beda dengan nilai tinggi yang didapatkan anak yang bisa membaca-baca. Itu salah satu dari diferensiasi. Masih banyak lagi Bapak Ibu. Nah, dengan paradigma ini, profil pelajar Pancasila, kita akan semakin dalam mengetahui, ya, kebutuhan-kebutuhan anak itu bagaimana. Gitu. Mari kita lanjut kembali. Ini Bapak Ibu, ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Bapak Ibu, gambar ini ya, dua orang
itu ada satu orang yang mengendalikan. Ya, diibaratkan itu robot diputar-putar terus dia baru berjalan atau bekerja. Oke. Di sini ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Sadar nggak Bapak Ibu? Selama ini kita itu mengontrol murid. Murid diinginkan supaya berjalan sesuai dengan keinginan kita. Oke. Kita ingin murid itu manut dengan kondisi kita, apa yang kita harapkan. Kita yang kontrol, terus murid melakukan tanpa menyadari ya, kebutuhan tersebut. Nih. Ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Bapak Ibu, kita kan untuk membuat murid supaya turut pada guru, biasanya kita mengkritik ya, dengan harapan apa Bapak Ibu? Biar anak itu karakternya kuat, tanpa membangun, hanya mengkritik, gitu ya. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini Bapak Ibu, yang masih terjadi pada diri kita sebagai guru, kita memposisikan diri sebagai orang dewasa, berhak mengatur murid sesuai dengan kehendak kita, mengontrol tanpa menyadari sebenarnya mereka itu butuh apa. Yang penting anak datang ke sekolah, duduk diam mendengarkan pembelajaran, pulang sesuai dengan kehendak kita, anak manut gitu ya. Padahal Bapak Ibu, nanti kita akan belajar bagaimana posisi guru, bagaimana kontrol kita sebagai guru. Nah, ini masih teori-teori yang lama Bapak Ibu. Sekarang bagaimana kita mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ini Bapak Ibu, coba perhatikan ya, ini ada stimulus respon dan teori kontrol. Oke, kita baca satu-satu. Realitas kebutuhan kita itu sama, padahal Bapak Ibu, realitas kebutuhan kita itu berbeda, termasuk kebutuhan murid. Oke. Murid itu kan latar belakangnya berbeda-beda, punya keinginan yang berbeda-beda. Kita tidak bisa menyamakan. Suatu saat mereka akan punya cita-cita, punya talenta, bakat, minat yang berbeda-beda. Nah, di sini tugas guru sebagai apa ini? Mengontrol kebutuhan murid saya itu apa. Nah, jadi akan membawa perubahan diri kita untuk cara mengajar. Semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Seperti tadi Bapak Ibu, ada contoh perbedaan gambar. Ada yang cepat menemukan perbedaan, ada yang belum menemukan perbedaan. Nah, itu diibaratkan seperti ini, memiliki gambaran yang berbeda. Saya punya gambaran berbeda tentang tadi bajunya berbeda. Nah, belum tentu bagi anak tersebut sama. Okay. Jadi inilah Bapak Ibu, kita mulai melakukan pemahaman bahwa anak itu mempunyai cara pandang yang berbeda. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan yang sama dengan kita. Padahal Bapak Ibu, kita berusaha harus memahami pandangan orang lain tentang dunia. Cara pandang kita sama, dipaksa gitu ya. Anak, pokoknya pelajarannya ini, sudut pandang seperti ini. Kalau ada pelajaran ini ya jawabannya seperti ini. Nah, Bapak Ibu, padahal anak punya apa? Pandangan yang berbeda, punya dunia yang berbeda, pengalaman berbeda. Misalnya Bapak Ibu, ketika pelajaran bahasa Indonesia atau menggambar atau seni, anak disuruh menggambar pemandangan. Lah, anak sukanya menggambar hewan. Kita memaksa menyuruh menggambar pantai. Nah, padahal bagaimana Bapak Ibu? Anak tadi dekat dengan hewan, dia punya sapi, punya kambing, punya ayam, belum pernah ke pantai. Bagaimana Bapak Ibu? Nah, anak itu punya pandangan sendiri gitu ya. Kita nggak boleh memaksa.
punya pengalaman yang berbeda. Ya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan dan semua perilaku memiliki tujuan. Bapak Ibu, perilaku buruk kadang kita anggap sebagai kesalahan. Kamu tuh salah menjustis anak, ya, menyudutkan anak bahwa kamu telah berbuat salah, gitu. Supaya apa? Mereka tidak mengulangi lagi, ada penyesalan. Okay. Semua perilaku memiliki tujuan. Di balik anak-anak melakukan sesuatu, pasti ada alasan tertentu. Nanti kita akan pelajari di segitiga restitusi. Bagaimana cara memecahkan masalah anak ini supaya anak bisa memperbaiki kesalahan. Ya. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Bapak Ibu, sebenarnya ada permainan ya tentang mengontrol. Saya mau tanya Bapak Ibu, apakah anak itu bisa mengontrol diri sendiri? Apa perlu dikontrol orang lain, Bapak Ibu? Bu Mei, bagaimana? Anak bisa mengontrol dirinya sendiri. Ya, anak bisa mengontrol dirinya sendiri. Jadi bukan dikendalikan orang lain, gitu ya. Iya. Punya keputusan hak yang independen, gitu ya, merdeka. Ini. Dari jawaban Bu Mei tadi, Bapak Ibu, bahwa kita sadar sebagai manusia kita itu tidak berhak untuk mengontrol orang lain. Yang mengontrol adalah diri saya sendiri. Saya berbuat salah, berbuat baik, berbuat positif, negatif, semua itu kan dari dalam diri sendiri. Nah, orang lain sebagai apa? Sebagai alat kontrolnya yang di luar, ya, eksternal, gitu ya Bapak Ibu. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Bapak Ibu pernah nggak memaksa anak untuk melakukan sesuatu? Gimana Bu? Bu Titik gimana, pernah? Memaksa apa Bu contohnya Bu? Ya, anak kalau bikin kesalahan, misalnya dikasih hukuman membersihkan kamar mandi atau apa, itu kan termasuk kita memaksa supaya anak turut pada kita ini ya, dengan harapan apa? Biar menyadari kesalahannya. Ya, membujuk gitu ya. Biasanya orang yang gagal itu kan kita bujuk supaya manut begitu ya. Ya, betul. Kita lanjut. Model berpikir menang kalah, model berpikir menang dan menang. Ya. Ini ada tujuan kita, kadang-kadang sesuatu dianggap ada menangnya, ada kalahnya. Ya, kalau tidak bisa memenuhi berarti kalah, menjatuhkan pola pikir anak. Gitu ya. Model berpikir yang menang, harus menang, berpikir positif. Oke, Bapak Ibu, mari kita lanjut. Ini sekarang disiplin positif, Bapak Ibu. Disiplin kita artikan berasal dari bahasa Latin yang berarti disiplina, yaitu belajar. Ya. Disiplin mengenai pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasar nilai yang dicapai. Kemudian disiplin positif adalah salah satu cara penerapan diri yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran tentang kedisiplinan peserta didik untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman iming-iming, sogokan maupun hukuman. Sampai di sini dulu Bapak Ibu. Mengambil contoh dari Bu Titik tadi, memaksa anak supaya bisa turut pada diri kita, memaksa gitu ya. Padahal peserta didik ya bisa merdeka tanpa diiming-imingi sesuatu. Ya. Kadang-kadang guru kita minta pada murid, nanti kalau kamu menyapu lantai tak kasih nilai bagus, atau tak kasih hadiah, begitu ya, diiming-imingi. Padahal itu tidak dibenarkan ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menunjukkan peserta didik yang memiliki disiplin diri sendiri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi Bapak Ibu,
untuk menyadarkan anak, kita tidak perlu mengiming-imingi sesuatu. Biarkan anak itu menggali sendiri. Saya melakukan segala sesuatu bukan berdasar harapan, iming-iming, bujukan, atau kontrol orang lain. Ya. Jadi kalau anak sudah sadar, nanti dia akan menerapkan yang namanya apa? Disiplin positif. Bapak Ibu mungkin punya alasan. Oke, monggo silakan saya beri kesempatan Bapak Ibu. Kenapa iming-iming, reward, terus hadiah, bujukan itu kok tidak dilakukan pada guru saat ini yang profil pelajar Pancasila? Mungkin ada alasan yang spesifik yang bisa Bapak Ibu jelaskan. Monggo Bapak Ibu. Mengapa? Kok ada efek apa begitu? Kenapa kok itu harus dihilangkan? Oke. Monggo Bapak Ibu. Ibu Arista mungkin punya pandangan kenapa kok reward atau iming-iming bujukan tidak kita perlukan? Iya, karena dengan pujian atau reward nanti kita akan berbuat kebaikan itu hanya mengharapkan imbalan, sesuatu yang bisa membuahkan hasil. Misalnya ketika kita datang ke sekolah pagi-pagi nanti mendapatkan hadiah berupa permen seperti itu, nanti kita termotivasi untuk datang lebih awal, padahal itu kan membuat kita tidak berubah dari diri kita sendiri seperti itu. Ya, seperti yang dikatakan Bu Arista, ya. Jadi itu bisa menggambarkan, ya, bahwa anak itu melakukan sesuatu berdasar bujukan orang lain, tidak dari diri sendiri. Sadarnya hanya karena mengharapkan imbalan, gitu ya Bapak Ibu. Kalau begitu bisa dikatakan anak tidak disiplin, tidak dari hati, bukan dari internal, gitu. Jadi inilah perlunya kita belajar profil pelajar Pancasila dengan pembelajaran yang zaman dulu. Nah, Bapak Ibu, ini ya, disiplin positif. Sekarang bagaimana nilai-nilai kebajikan yang harus kita berikan pada anak-anak? Nih, kalau kita catat Bapak Ibu, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi ketika kita memberikan nilai kebajikan, itu di luar nilai-nilai yang menyangkut dengan suku, agama, bangsa, bahasa, budaya, dan lain sebagainya. Jadi itu bersifat apa berarti? Universal, okay. Jadi umum, ya. Contoh nilai kebajikan, intuisi organisasi, ya, institusi organisasi. Kalau profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Yang Mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Itu yang P5. Okay. Kalau menurut IBO Primary Years Program atau PYP, okay, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sedangkan keterampilan hidup dapat dipercaya, tulus hati, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik bagi diri. Nah, Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan ini bisa kita harapkan pada murid untuk timbul melakukan demikian. Harapan kita, kalau disiplinnya sudah dari internal, otomatis nanti dia akan mensyukuri Tuhan. Berarti apa? Masuk sini, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau anak nanti sudah berbudaya disiplin untuk misalnya datang tepat waktu, rukun dengan teman, nah, masuk sini Bapak Ibu, ya, ada integritas, ya, toleransi, itu malah timbul dari dalam diri sendiri, ya Bapak Ibu. Mungkin dapat memberikan contoh lain, monggo Bapak Ibu, bagaimana
contoh nilai kebajikan yang harus kita tambahkan. Ya, Bu Sumi, monggo. Tidak, ya. Kita akan lanjut Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita akan masuk ke kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya apa sih kebutuhan dasar manusia? Kadang-kadang kita belum sadar ternyata kebutuhan saya tuh paling dasar itu seperti ini. Ya, kalau zaman dulu kan hanya sandang, papan, apalagi Bu, pangan, begitu ya. Padahal ada yang poin-poin penting yang belum kita terapkan di sini. Oke. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Oke. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Oke. Ini 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Yang pertama adalah bertahan hidup, itu sudah wajib. Karena apa? Untuk tujuan kita hidup yang sebenarnya apa? Ya ini, bertahan hidup, gitu ya. Nanti ada keselamatan, keamanan, kesehatan rumah, dan makanan. Kalau terpenuhi semua, kita berarti bisa bertahan hidup, ya. Sedangkan ada sisi lain, kebutuhan kasih sayang. Itu sering kita abaikan. Padahal itu juga menjadi 5 dasar kebutuhan manusia, yaitu rasa diterima dan dipedulikan. Oke, nanti termasuk kebutuhan anak. Nanti kita akan belajar anak itu kebutuhannya apa atau di sekolah. Nanti kita kaitkan dengan ini. Ya. Ada penguasaan, harga diri, memimpin, berprestasi, terampil. Ya. Untuk kebebasan, mandiri, mencoba hal baru, mampu mengendalikan diri, dan kesenangan, bermain, hiburan, kegembiraan, tawa, belajar. Mari kita kaitkan dengan kita di sekolah, Bapak Ibu. Ketika kita di sekolah, anak ada 5 dasar kebutuhan. Kalau kita bertanya, ada seorang anak itu membawa bekal makanan. Kita tanya, kamu membawa bekal tujuannya untuk apa? Mungkin jawabannya berbeda-beda nih Bapak Ibu. Ada yang saya dipaksa orang tua untuk bawa bekal. Ada yang saya tidak punya uang untuk jajan, harus bawa bekal dari rumah. Ada lagi, saya tidak sempat makan di rumah sehingga harus dibawa ke sekolah. Ada lagi alasan, mungkin teman-teman saya juga membawa bekal, saya harus membawa bekal. Jadi, itulah nanti dia itu, kita sebagai guru, dia sedang bertahan hidup untuk membawa makanan, memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, kalau ada alasannya begini, saya membawa makanan karena agar orang tua saya tidak memarahi saya, berarti masuk mana Bapak Ibu? Sini apa di sini? Kalau tadi alasan dia bawa bekal karena pengen tidak dimarahi orang tua. Yang mana? Kasih sayang ya. Kebutuhan kasih sayang. Mungkin bisa masuk atau ada tanggapan yang lain monggo? Bisa dia mendapatkan kasih sayang karena begini Bapak Ibu, saya biar tidak dimarahi, pengen disayang harus bawa bekal begitu ya. Bisa masuk? Bisa ya. Atau ini, kalau dia membawa bekal karena tidak pengen apa ya, awal kancane, pengen sama seperti teman, biar tidak ketinggalan, biar saya itu gak ditertawakan, gak bawa bekal sendiri. Nah, kira-kira masuk mana Bapak Ibu? Ya. Pemaksaan atau karena ingin rasa diterima atau karena Rasa diterima. Betul. Oke. Biar saya itu diterima teman-teman, biar tidak malu, harus bawa bekal. Itu kebutuhan nanti Bapak Ibu akan menemukan, sehingga kalau ada anak yang melakukan suatu kesalahan, Bapak Ibu harus ingat dulu 5 kebutuhan dasar manusia ini. Oh, anak ini sedang pengen
diterima orang lain gitu. Kalau ada anak yang nakal misalnya di kelas, jangan memarahi. Kebutuhan dasar dia itu apa? Kenapa kamu kok sering memukul temanmu? Nah, dia itu punya pengen di dalam dirinya itu pengen sesuatu di sini. Dia itu pengen apa Bapak Ibu? Diperhatikan. Perhatikan bisa. Pengen apa ini? Ini bisa ya? Atau harga diri. Kadang-kadang aku loh, yang kelas paling superpower, paling nomor 1 begitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, itulah 5 kebutuhan dasar manusia. Bagaimana motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu? Seseorang atau anak gitu ya, dia bisa melakukan sesuatu karena apa di sini? Ada motivasi ekstrinsik. X itu berarti luar, dari luar. Ada yang intrinsik. Yang luar apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kalau yang intrinsik, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Yang saya contohkan tadi bahwa bekal. Kalau dia memposisikan motivasi ekstrinsik sini, dia itu pengen seperti ini, untuk menghindari ketidaknyamanan. Kalau saya tidak bawa bekal dari rumah, dimarahi orang tua. Ben nyaman, supaya nyaman, saya harus bawa bekal. Berarti dari orang lain yang mengendalikan. Ya. Terus untuk mendapatkan imbalan atau orang lain, supaya kamu tak kasih bekal, nanti tak beri uang saku lebih banyak, anak manut gitu ya. Itu ekstrinsik. Padahal yang paling penting dari intrinsik ini, anak mulai menyadari dari nilai-nilai dari dalam dirinya. Saya bawa bekal untuk memenuhi kebutuhan hidup saya. Ya, gitu Bapak Ibu. Jadi ada nilai-nilai yang harus kita pahami. Sekarang ini Bapak Ibu, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bagaimana hukuman? Ini kita belajar atau berbicara tentang dampak ya, akibat. Kalau hukuman itu biasanya bagaimana Bapak Ibu? Tidak terencana, tidak direncanakan, datangnya tiba-tiba. Kalau anak misalnya buang sampah sembarangan, kita tahu, kemudian menghukum anak. Ayo, kamu tak hukum, nyapu seluruh halaman di sekolah. Itu respon kita yang tiba-tiba, tanpa direncanakan, tanpa melihat aturan yang ada dulu. Ya, bersifat emosional, Bapak Ibu. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi setelah saya dihukum, apa dampaknya kemudian. Saya tuh pengen dibawa kemana, gitu. Tidak tahu anak-anak, hanya melakukan perintah. Bersifat terarah berupa hukuman fisik atau psikis. Biasanya fisik ya Bapak Ibu kalau hukuman ya, membawa psikis ya. Biasanya nyapu atau lari-lari mengitari lapangan atau ngepel atau banyak ya kejadian-kejadian. Kalau psikis biasanya apa Bapak Ibu? Beban mental ya, kita dengan ucapan menjatuhkan anak gitu ya. Nah, konsekuensi, nah ini ada yang namanya konsekuensi Bapak Ibu, terencana, disepakati sesuai peraturan. Nah ini biasanya di setiap kelas ada aturan kelas ya. Zaman dulu kita ada peraturan tata tertib kelas gitu ya, membuang sampah pada tempatnya, menata buku setelah dibaca dan lain sebagainya. Nah itu konsekuensi, ada rencana, ada yang sudah diprogram gitu ya. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Karena apa Bapak Ibu? Orang kalau melihat aturan itu kan nggak nyaman ya, merasa terbebani. Ada aturan-aturan yang membelenggu, tidak bebas gitu ya. Sikap guru selalu memonitor murid. Nah, Bapak Ibu di sini, guru biasanya memonitor murid dengan aturan-aturan tersebut. Ayo, kamu datangnya terlambat, gitu ya, memonitor. Kamu datangnya tadi pukul 7 lebih 20 menit. Gitu. Ayo kamu tadi masuk kelas tidak
piket. Nah, mengontrol seperti itu. Sedangkan kalau restitusi, lah ini di sini kita akan belajarnya di sini. Oke. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Oke. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, proses menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan ini tidak mudah. Oke. Ada proses tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Ya, nanti namanya segitiga restitusi tadi. Ya. Kita berusaha pengen untuk anak itu sadar diri, bukan karena dikontrol oleh aturan, bukan dimonitor oleh guru, tetapi sadar dari dalam diri sendiri untuk memperbaiki kesalahan. Ya. Sedangkan Bapak Ibu, 5 posisi kontrol guru kita itu, coba Bapak Ibu perhatikan di sini ada penghukum, teman, pembuat merasa bersalah, pemantau, dan manajer. Kira-kira Bapak Ibu berada di posisi mana? Ya. Mungkin Bu Siti Hastuti bisa menjelaskan ini. Sebagai teman bisa. Teman dan Karena kita juga bisa misalnya kalau ada murid apa kan kita bisa ajak sharing-sharing seperti itu. ya, Bu Siti lebih dominan memposisikan diri sebagai teman bagi murid ya, dengan alasan seperti itu. Jadi biar murid merasa nyaman gitu ya. Mungkin ada tanggapan lain Bapak Ibu. Atau Bu Vivi monggo memberi tanggapan. Mungkin selain sebagai teman, terkadang saya itu sebagai manajer. Sebagai manajer ya. Seperti yang dikatakan Pak Sigit tadi, yang kita itu yang mengawasi jalannya kelas, peraturan dalam kelas. Ketika anak membuat kesalahan, kira-kira kamu tahu nggak apa kesalahan kamu? Seperti itu. Ya. Kalau kamu salah, kira-kira bagaimana perbaikinya? Jadi memberi solusi gitu ya. Mengarahkan suatu permasalahan terus hingga menuju menemukan solusi yang baik. Ya, bagus sekali. Mungkin ada lagi Bapak Ibu, Bu Evi atau Pak Tri Santoso mungkin bisa memberikan posisi bagaimana? Bu Evi dulu. Posisi saya Pak Tri, sebagai guru adalah sebagai pemantau. Iya, pemantau. Pemantau karena kita sebagai orang tua yang kedua bagi anak-anak ya. Jadi dulu kita harus pandai-pandai memantau pada anak, khususnya pada saat istirahat, agar anak-anak tidak terjadi apa-apa ya, karena keadaan istirahat anak-anak itu di luar bebas ya. Makanya kita harus pandai-pandai memantau pada anak agar tidak terjadi suatu apa-apa. Terima kasih Bapak Ibu. Posisi kita bisa saja sampai di sini ya, penghukum, teman, pembuat merasa bersalah, pemantau, manajer. Posisi kita kan berbeda-beda, tetapi marilah kita gali lebih dalam. Nanti Bapak Ibu akan menemukan seharusnya saya itu berada di posisi mana gitu ya. Mari kita perhatikan contoh penerapan 5 posisi guru untuk kontrol ya. Ketika ada siswa tidak memakai atribut sekolah saat upacara ya, sebagai penghukum nanti kita akan begini, hormat pada bendera selama 1 jam. Kita menghukum murid. Yang di sini untuk membuat merasa bersalah, biasanya ada pertanyaan yang halus, lembut, yang sampai ke dalam, masuk ke dalam hatinya, gitu ya. Istilahnya itu dari hati ke hati diajak berbicara. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu? Ya, kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak, guru. Membuat anak bagaimana Bapak Ibu? Merasa bersalah, menyesal gitu ya. Itu contohnya. Terus contoh berikutnya, kalau sebagai teman ya, seperti Bu Siti tadi ya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya, sekali ini ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat ini lagi ya. Cara berbicaranya seperti teman ya, enak,
teman bisa nyaman, bisa diajak berkomunikasi. Kalau pemantau, ya tadi Pak Tri Santoso, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Pak Tri ingat aturan sekolahnya, anak-anak diajak untuk mengingat, gitu ya. Karena tahu konsekuensinya. Nah, konsekuensinya apa yang sudah disepakati? Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Mengontrol anak, memantau anak dari salah supaya melengkapi, ya, melengkapi kesalahan tadi. Ya, dipantau, anak dipantau, beli, gitu ya. Sedangkan Bapak Ibu untuk posisi manajer, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Kalau Bu Vivi tadi mengungkapkan, kita sebagai manajer mengetahui letak kesalahan, menggali dasarnya apa, hingga menemukan sebuah solusi dari anak tersebut. Seorang manajer pasti tahu dari awal sampai akhir tuntas. Nah, di sini kira-kira Bapak Ibu setelah mempelajari 5 kontrol ini, Bapak Ibu yang diinginkan sebagai posisi apa? Manajer. Ya. Jadi dengan harapan apa? Kita memberikan, menggali-gali kesalahan anak itu, ya, pendekatan, terus anak diajak untuk menemukan solusinya sendiri. Begitu. Ya, itu seorang manajer. Terus Bapak Ibu, posisi kontrol, apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini kira-kira apa, Bu? Ayo, kalau ada kata, kamu itu tidak pernah benar melakukan kegiatan, kira-kira di posisi mana? Penghukum, pemantau, manajer, atau apa tadi? Pembuat merasa bersalah. Mana? Kamu tidak pernah benar melakukannya, dudui kesalahanmu. Mana? Gimana Bu Siti? Ada tanggapan? Ya. Apakah kamu benar? Kira-kira apa? Kontrol. Pelajari posisi 5 kontrol dulu. Kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Ya. Sekarang ada paradigma belajar yang baru. Kalau zaman dulu ada aturan kelas, tata tertib, sekarang diubah untuk menjadi yang kalimat positif, biar anak-anak timbul dari dalam, yang namanya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan? Bapak Ibu, saya mau tanya, kira-kira mendengar kata peraturan itu yang timbul di benak Bapak Ibu itu apa? Mengekang, bersifat aku, bersifat ada hukumannya gitu ya. Nah, ini kita akan mengubah persepsi seperti itu. Keyakinan akan lebih memotivasi seseorang, anak ya, dari dalam, motivasi secara intrinsik dari dalam sendiri. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat menjalankan keyakinannya. Kalau anak sudah yakin dari dalam diri, kalau melakukan sesuatu itu pasti tulus, ikhlas, tidak ada paksaan. Justru akan membawa dampak positif bagi teman yang lain. Oke. Terus ini ya, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan, ya, yang mengatur mereka harus berlaku begini, begitu, kaku, yang tidak nyaman. Akhirnya apa? Menimbulkan keterpaksaan. Biasanya Bapak Ibu, kalau ada anak yang merasa terpaksa, dampaknya bagaimana? Dia akan melanggar, gitu ya. Pengen supaya aku melanggar peraturan tersebut, menjadi bangga, aku bisa melanggar loh peraturan yang dibuat sekolah. Masuk jam 7 pagi, anak datang terlambat, wah aku bisa melanggar peraturan. Ya, kadang seperti itu. Bagaimana cara membentukkan keyakinan kelas? Setiap kelas punya karakter yang berbeda Bapak Ibu. Setiap tahun, setiap kelas pasti punya keyakinan yang berbeda. Apakah keyakinan itu boleh sama Bapak Ibu setiap kelas? Sama? Bisa. Berbeda? Bisa Bapak Ibu. Karena apa? Menurut keyakinan anak-anak tersebut, ya.
ini ya, ciri-cirinya pembentukan keyakinan kelas harus bersifat abstrak, tidak konkret ya. Terus berupaya menyatakan universal. Universal itu artinya masih umum, begitu ya. Dibuat dalam pernyataan positif. Ya, pernyataan positif berarti tidak ada kata-kata yang jangan, ya, dilarang. Seperti itu. Kita ubah ke kalimat yang positif. Ya. Contohnya, jangan ramai di kelas. Kalau diubah menjadi positif bagaimana Bapak Ibu? Saling menghormati antar teman atau menjaga ketertiban kelas. Nah, jangan buang sampah sembarangan, begitu diubah menjadi kalimat positif. Buanglah sampah pada Buanglah tempatnya. sampah pada tempat. Nah, hargailah kelas kita yang bersih dengan kata-kata yang universal, jangan panjang-panjang. Karena apa? Efeknya nanti Bapak Ibu susah diingat, ya, betul. Sedikit saja agar mudah diingat. Jangan panjang-panjang. Ya, anak biar ingat. Itu pilih kata-kata yang menyenangkan, biar anak itu merasa terintegrasi, gitu ya. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jangan sampai kita buat keyakinan kelas tapi memberatkan anak. Ya, contohnya kalau di SD, ya, jangan membawa HP, bermain HP di kelas, kan nggak apa ya, relevan dengan kondisi SD kita yang di desa. Anak-anak kita tidak bawa HP, ya, seperti itu. Semua warga sekolah, wali kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, itu harus dibuat bareng-bareng karena yang melakukan kita semuanya, gitu ya. Bapak Ibu, langkah menetapkan keyakinan kelas serta pendalamannya. Ya, berdiskusi, ya. Berdiskusi mengenai gambaran perilaku, mengubah peraturan yang menjadi kalimat yang positif tadi yang sudah saya katakan. Meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Tujuannya apa Bapak Ibu? Kalau kita sudah buat keyakinan kelas, apakah bisa itu kapan-kapan diubah? Bisa, ya, bisa. Karena kita evaluasi. Kalau sudah tidak relevan, berarti kita ubah lagi. Ya. Berdiskusi memunculkan peraturan yang perlu ditaati. Ya, harus ditaati kalau sudah ada. Ya. Berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas, menyarikan peraturan menjadi nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Kata-kata tadi dibuat supaya anak-anak melakukan kebajikan-kebajikan. Seperti tadi, saling menghormati, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, terus gotong royong, dan lain sebagainya. P5 dimasukkan. Langkah menetapkan ya, berdiskusi. Sudah, ini ya Bapak Ibu. Sekarang segitiga restitusi. Nah, ini yang saya bicarakan dari awal tadi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ketika anak melakukan suatu kesalahan, dia akan berusaha menyelesaikan masalah tersebut. Ini harus dibantu guru, ya Bapak Ibu. Yang namanya segitiga restitusi. Ini ada yang pertama, validasi tindakan. Menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Yuk kita bedah satu-satu Bapak Ibu. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip yang membuat kesalahan dari bagian dari proses pembelajaran. Kita melakukan pendekatan dulu pada murid. Misalnya ada yang berbuat salah, kita panggil anak tersebut, jangan langsung dimarahi. Tetapi apa? Identitasnya kita stabilkan dulu. Bagaimana? Berbuat itu salah itu tidak apa-apa. Kita misalnya mengajak dialog anak-anak, misalnya namanya siapa begitu ya, bahwa kita itu sebagai manusia berbuat salah itu tidak apa-apa. Karena apa? Semua orang tidak lepas yang namanya kesalahan. Nah, ngajak dulu, ya, ngajak dulu anak untuk melakukan kesalahan itu apa gitu ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya tuh Pak Guru juga pernah kok bersalah, berbuat demikian.
Ya, berbuat salah seperti kamu tuh saya juga pernah, saya sebagai manusia. Bapak Ibu guru tidak tertarik mencari siapa yang salah. Saya di sini tidak akan mencari kamu yang salah. Gitu ya. Kamu berhak merasa begitu. Dasar manusia tadi. Ya. Apakah kamu menjadi teman yang baik? Nah, nanti anak akan menjawab. Validasi tindakan yang salah. Di sini murid akan kita ajak untuk berpikir. Kamu pasti punya alasan melakukan tersebut, kegiatan tersebut. Seperti tadi, saya itu suka mencoret-coret dinding tembok sekolahan. Kita tanya, apa alasanmu? Kenapa kamu kok? Pasti ada alasannya. Nah, anak nanti akan bercerita. Kita kaitkan dengan kebutuhan dasar manusia tadi. Dia itu pengen ekstensi diri, pengen dihargai, pengen mendapatkan penghargaan, gitu ya. Pengen dipuji orang. Kita harus menyelesaikan seperti itu, ya. Terus menanyakan keyakinan, apa keyakinan kelas kita? Nah, anak diajak untuk review keyakinan kelas yang telah dibuat. Ya, kalau belum dituliskan ditambahi, kan bisa diubah sewaktu-waktu. Kamu ingat tidak keyakinan yang telah kita bikin, yang telah kita buat, sepakati? Kalau anak ingat, bagus. Kalau anak tidak ingat, kita membantu mereka untuk mengingatkan. Katanya kita saling menjaga kebersihan di kelas. Nah, nanti anak akan timbul penyesalan dan berusaha memperbaikinya. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada sesi tanya jawab ya Pak ya. Nah, kita langsung saja Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan yang masih belum bisa dipahami atau sesuatu pengen di-sharingkan, saya beri kesempatan Bapak Ibu. Monggo. Dalam membuat keyakinan kelas tadi bagaimana Pak? Ya, saya akan menjawabnya. Untuk membuat langkah-langkah atau menyusun keyakinan kelas, yang pertama Bapak Ibu, kita harus ingat dulu potensi di sekolah kita, ya, atau modal dasar di kelas kita dulu, baru kita menyusun keyakinan kelas tersebut. Nah, itu melibatkan murid, kemudian wali kelas, dan juga kalau bisa ada wali murid juga bisa memberikan masukan. Nah, kita mendata dulu kira-kira kebutuhan kelas itu apa yang perlu kita sepakati. Ya, diinventaris kata-kata yang itu dipilih, kemudian kita ubah kalimat-kalimat menjadi kalimat positif. Ada anak yang usul dilarang rame di kelas, berarti kita ubah menjadi sebuah kalimat positif, gitu ya. Mungkin itu Bu Siti. Pak, terima kasih atas pencerahannya Pak. Ya, nanti kita bisa praktek langsung di kelas masing-masing. Ya. Siap. Monggo Bapak Ibu ada yang memberikan tanggapan lagi. Ya, monggo Bu Rista, monggo. Tadi kan kita belajar mengenai segitiga restitusi. Pertanyaannya, apakah ketika anak bersalah itu kapan waktunya kita memanggil anak dan menerapkan segitiga restitusi seperti itu, Pak? Terima kasih atas pertanyaan dari Bu Arifka. Kapan kita memanggil murid yang ketika melakukan kesalahan, gitu ya? Karena itu melibatkan emosional yang singkat, ya, dalam arti ketika anak berbuat salah, dan itu saya rasa tidak bisa dibuat waktu tertunda, gitu ya. Atau cari waktu dulu boleh, ya. Kalau menurut saya Bapak Ibu, setelah anak tersebut selesai melakukan kesalahan gitu, tidak buruknya kita panggil anak tersebut, gitu ya. Mumpung masih hangat peristiwa atau kasus yang dialami. Kalau nanti berbeda jangka waktu yang panjang, itu anak bisa moodnya bisa lain, ya, mencari alasan semakin banyak, gitu ya. Kalau pas hari itu, waktu itu
kita ajak berdialog, diajak berdiskusi, namanya berdiskusi ya, cari tempat yang nyaman, kemudian diajak untuk mempraktikkan segitiga restitusi. Supaya apa Bapak Ibu? Anak menjadi nyaman, terus tergali alasannya, kemudian pengen membenahi kesalahan dan lain sebagainya. Mungkin itu Bu Arista. Ini Pak, terima kasih Iya. jawabannya Pak. Ya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu. Ya, Bu Mei yang terakhir ya. Monggo. Kalau saya mau tentang posisi kontrol, Pak. Ya, posisi kontrol. Jadi kan tidak bisa dipungkiri ya Pak Ya. ya, kalau di kelas itu saya kadang sebagai penghukum, kadang ya membuat rasa bersalah gitu ya. Nah, kalau dari Pak Sigit sendiri kira-kira bagaimana ya Pak ya, agar saya ini bisa ke posisi manajer itu? Ya. Terima kasih Pak Sigit. Ya, Bu Mei, sebagai guru memang kita harus pandai-pandai mengolah manajemen posisi kita. Kalau zaman dulu kita sudah satu posisi sebagai penghukum begitu. Kalau sekarang kita dihadapkan banyak pilihan-pilihan seperti itu. Kita harus bisa memanajemen bagaimana kita, kapan saya menjadi penghukum, kapan saya menjadi pengontrol, kapan menjadi manajer, kapan menjadi pembuat merasa bersalah. Pada intinya Bapak Ibu, kita tidak bisa lepas dari yang namanya itu semuanya. Hanya cara kita dalam mempraktikkan itu intensitas atau persenan, begitu ya, dalam waktu melaksanakannya bisa dikurangi begitu. Jadi ketika kita tiba-tiba melakukan sebagai penghukum, oh iya saya teringat posisi saya harus sebagai manajer, harus bisa refleksi diri begitu. Jadi dengan refleksi diri, dengan teman sejawat, dengan atasan, itu bisa mengubah cara pandang hidup kita untuk manajemen posisi 5 kontrol tadi. Begitu Bu Mei. Jadi kita menerapkan refleksi juga menjadi pedoman untuk kita. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian yang saya sampaikan. Nanti pesan saya, kita bisa semoga mempraktekkan apa yang bisa saya sampaikan tadi demi kemajuan di SD Negeri Jambi 2. Kalau tidak ada pertanyaan lagi atau nanti kita sambung di acara yang lain, dan kita dari saya akhiri. Atas perhatian Bapak Ibu semuanya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata, ada tindakan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Demikian acara penyajian materi yang dilanjutkan dengan acara lain-lain yang diisi dengan tanya jawab oleh Bapak Sigit Narwanto SPD. Kemudian menginjak acara selanjutnya adalah doa. Untuk pembacaan doa untuk Bu Erwi Udriyah SPD, waktu dan tempatnya menyatakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, semoga Engkau berikan ridho kepada kami, Engkau lancarkan apa yang kami usahakan, Engkau berikan manfaat sepenuhnya atas apa yang kami pelajari pada pagi hari ini, dan semoga Engkau dekatkan apa yang baik bagi kami dan Engkau jauhkan apa yang buruk bagi kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk acara yang terakhir adalah acara penutup. Untuk acara penutup, mari kita bersama mengucapkan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kami selaku pembawa acara pada pagi hari ini, apabila ada salah kata, saya mengucapkan banyak maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang depan pas